Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nur Aulia dari kelas 11 absen 08 SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PPKN kelas 10 bab 3, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 1. Mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Jenis dan pembentukan identitas. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Kita tentu sering mendengar atau membaca kalimat tersebut, menemukan dua kata yang menjadi frase, yakni jati dan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Padanan kata jati diri adalah identitas. Jadi, identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Setidaknya ada dua pendapat besar tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau terberi. Identitas dalam pandangan kelompok ini merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit putih, memiliki mata biru, berambut keriting adalah contoh tentang bagaimana kita memahami identitas dalam diri sebagai sesuatu yang alamiah. Kedua, identitas yang dipahami adalah sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Bangunan identitas seperti ini bisa dilakukan dalam persinggungannya dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Berbeda halnya dengan identitas yang secara alamiah melekat pada diri manusia. Identitas atau jati diri dalam pengertian ini terlahir sebagai hasil interaksi sosial antara individu atau antar kelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Identitas individu ada kalanya bersifat alamiah, tapi juga bisa melekat karena hasil interaksi dengan individu dan kelompok lain. Begitu juga identitas kelompok. Ada identitas yang berasal dari sebuah interaksi dengan kelompok di luar dirinya, serta jati diri yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian mengenai 4 tipe jati diri tersebut. Identitas individu yang alami. Saat bayi yang baru saja lahir, pertama-tama yang kita kenali tentu saja ciri-ciri fisiknya, warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung, dan lain sebagainya adalah sebagian dari ciri-ciri yang melekat pada bayi tersebut. Ciri fisik seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Ia melekat pada diri manusia yang dibawa serta sejak lahir. Ciri fisik manusia sudah pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka yang lahir dari rahim yang sama sekalipun akan tumbuh dengan ciri fisik yang berbeda, termasuk juga mereka yang terlahir kembar. Ada identitas yang fisik yang secara alamiah membedakan dirinya dengan saudara kembarnya itu. Di luar karakter fisik, identitas individu juga bisa berasal dari aspek yang bersifat psikis, misalnya sabar, ramah, periang, dan seterusnya. Kita mengenali seseorang karena sifatnya yang penyabar atau pemarah. Sebetulnya sifat ini juga bisa menjadi ciri dari kelompok tertentu. Namun pada saat yang sama, kita bisa mengenali seseorang dengan karakter-karakter tersebut. Individu yang terbentuk secara sosial. Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu karena hasil pengumpulannya dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi itu, lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah-buah dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luarnya. Identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah dalam hal pekerjaan. Kita mengenal berbagai macam jenis pekerjaan. Guru dan peserta didik salah satu contohnya. Seseorang menjadi guru karena ia menjalankan tugasnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Ia sendiri tidak terlahir secara otomatis sebagai guru, tetapi identitasnya itu didapatkan karena ada pekerjaan yang dijalankannya. Peserta didik adalah murid-muridnya yang diajar, menerima pengetahuan serta belajar bersama dengan guru. Identitas sebagai peserta didik tidak melekat sejak lahir, bukan sesuatu yang alamiah atau genetik.
Peserta didik adalah jati diri yang tercipta karena seseorang datang ke sekolah dan mendaftarkan dirinya untuk menjadi murid di sekolah tertentu. Kelompok yang alami. Selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi dalam suatu kelompok ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Istilah ras atau race dalam bahasa Inggris itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat pada sebuah kelompok. Ras digunakan untuk mengelompokkan manusia atas dasar lokasi-lokasi geografis, warna kulit, serta bawaan fisiologisnya seperti warna kulit, rambut, dan tulang. Ada banyak yang berpendapat tentang penggolongan ras ini. Salah satunya adalah penggolongan ras dalam 5 kelompok besar, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Ethiopia yang kemudian dinamakan ras Negroid, ras Indian, dan ras Melayu. Blumenbach dalam Schaeffer 2008. Identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Selain terbentuk secara alamiah, jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptaan. Seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena identitas mereka secara sosial. Begitu pula halnya identitas kelompok. Mereka yang suka sepak bola pasti mengenal banyak nama klub atau kesebelasan, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh lain adalah organisasi peserta didik di sekolah. Identitas sebagai organisasi peserta didik merupakan jati diri yang terbentuk atau dibentuk, lebih tepatnya difasilitasi oleh pihak sekolah. Bangsa dan negara adalah sebuah kelompok sosial. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Begitupun juga negara, dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, serta warna bendera menjadi salah satu penanda sebuah negara. Sebagai kelompok, negara juga terbentuk secara sosial. Negara Indonesia dibentuk atas dasar perjuangan rakyatnya, baik yang dilakukan melalui berbagai medan pertempuran maupun upaya diplomasi meja perundingan. Yaitu Pancasila, Identitas Bangsa Indonesia. Meski Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni 1945, tetapi 5 dasar tersebut bukanlah identitas presiden pertama saja. Kelimanya merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila tidak ada Indonesia. Begitupun sebaliknya, identitas Indonesia adalah Pancasila. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Mana identitas Pancasila itu berasal? Seperti berulang kali disampaikan Insinyur Soekarno, dirinya bukanlah penemu Pancasila. Ia hanya menggali Pancasila dari bumi Nusantara. Sebagai bangsa yang berciri Pancasila, maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila selesai sebagai sebuah jargon, tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan. Di pulau buangan yang sepi tidak berkawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kayu. Ketika itu datanglah ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai 5 dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah. Cindy Adams 1966-300. Hal ini, Wakil Presiden kita pertama, Muhammad Hatta telah mengingatkan bagaimana kita memaknai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan melalui pidato pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Bung Hatta mengatakan, tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, karena jika demikian berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Bung Hatta menambahkan, Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Hatta 1978-21. Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja. Itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Sejak 5 Juli 1959, negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi. Tetapi seperti dikatakan tadi, ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara. Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Agar terus hidup sebagai ciri bangsa, Pancasila tidak sekedar dihafalkan, tapi juga diamalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa.
Pada sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila adalah jawaban yang tepat sebagai jati diri. Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah tentang sebuah negara yang majemuk. Keberagaman tidak bisa kita ingkari sebagai faktor sosiologis sekaligus sebagai kenyataan alami yang memang demikian adanya. Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayungi keberagaman tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang agama, etnis maupun suku bisa hidup di dalam bingkai tersebut. Yang dimiliki, Pancasila menjadi identitas bersama yang mengakui perbedaan-perbedaan di dalamnya. Meskipun di satu sisi keragaman adalah tantangan, tetapi jika dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi kekuatan yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Pancasila hadir sebagai identitas yang mengakomodir dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu unit 2, mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Mengenali dan menyadari keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran, diseminasi adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dengan anggota lainnya mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Begitu juga yang dilakukan oleh mereka yang ingin membentuk grup atau kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok kecil itu berunding untuk menciptakan satu identitas yang bisa mewakili semuanya. Identitas atau jati diri yang menjadi ciri dari kelompok besar itu bisa saja berasal dari nilai sebuah kelompok kecil yang kemudian disepakati oleh semua kelompok, atau ia bisa didapat dengan cara lain. Identitas itu betul-betul sesuatu yang baru, yang tidak ada pada anggota kelompoknya. Terciptanya identitas kelompok dengan demikian mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Di sini kita bisa menarik dua hal penting, yakni jati diri dan keragaman atau kebinekaan. Mengapa kebinekaan menjadi tema penting dalam kaitannya dengan masalah identitas atau jati diri? Kita perhatikan bagaimana sebuah kelompok terbangun. Jika ada 10 individu dalam satu kelompok, itu berarti ada 10 cara pandang atau pendapat tentang apa yang bagaimana menciptakan jati diri kelompok tersebut. Begitu pula ketika 100 kelompok hendak menciptakan jati diri untuk satu kelompok besar, kita akan mendapat 100 jati diri yang sedang berbincang tentang bagaimana menciptakan identitas mereka bersama. 10, 100, 1000, dan seterusnya adalah representasi dari kebinekaan atau kemajemukan. Di dunia ini ada beragam identitas, baik identitas individu maupun kelompok. Identitas yang terbentuk secara alamiah atau dibentuk secara sosial. Keragaman merupakan hukum alam yang harus disadari dan diterima oleh siapapun. Bangsa Indonesia sedari awal telah menyadari akan hal ini. Kita hidup dalam keragaman, tetapi ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku, dan bangsa. Begitupun juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda. Coba diingat,
Ketika awal berpindah sekolah dari SMP ke SMA, sebagian besar teman-teman adalah orang-orang baru. Guru-guru yang mengajar pun demikian. Lingkungan sekolah juga berbeda dengan situasi sebelumnya. Jika kita tak bersosialisasi dengan cara mengenal satu dengan yang lain, kita seperti hidup seorang diri. Meskipun faktanya ada banyak orang di sekeliling, karenanya kita harus berjumpa, berkenalan, dan berinteraksi agar kebinekaan atau keragaman itu tak hanya sekedar ada dan diakui, tapi juga saling dikenali. Menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaannya. Berapa jumlah suku bangsa, bahasa, dan suku di Indonesia? Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, hingga tahun 2010 ada 1.300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa Kemendikbud telah memetakan dan memverifikasi 718 bahasa di daerah Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia jumlahnya juga banyak. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, kita juga mengenal agama-agama lokal seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan lain sebagainya. Mereka mempraktikkan adat serta tradisi yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa yang dituturkan juga tidak sama. Keyakinan serta ajaran-ajaran yang dianut pemeluknya hadir dalam doktrin serta ritual yang berlainan. Perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan perlu dijaga. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman yang dimilikinya. Tidak hanya sebagai ciri kebudayaan yang beragam itu adalah sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas kedua bersifat nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial. Sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Tugas besar yang membentang di hadapan kita sebagai sebuah bangsa yang besar adalah mengelola keragaman sebagai sebuah kekuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. Tidak ada cara lain bagi segenap elemen bangsa yang terus mengingat dan menyadari eksistensi kita sebagai bangsa yang dicirikan oleh kebinekaan pada identitas kita yang bersifat primordial. Tak hanya menyadari, tetapi proses selanjutnya harus terus diupayakan, yakni mengenali keragaman-keragaman tersebut. Dalam setiap upaya pengenalan ada tujuan mulia yang tersimpan di dalamnya, yakni menghargai setiap budaya, religi, suku, serta bahasa sebagai identitas khas dan unik yang melekat pada diri manusia. Menghargai keragaman identitas. Kita mengenal nenek moyang Nusantara sebagai pelaut yang ulung, tinggal di negara kepulauan. Para pelaut Nusantara melakukan ekspedisi yang sangat luar biasa panjang. Mereka tak hanya berlayar antar pulau di wilayah Nusantara saja, tetapi melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga wilayah Afrika. Perjalanan laut sudah dilakukan sekitar abad 5 dan 7 Masehi. Perjalanan yang dilakukan memungkinkan mereka berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda di tempat di mana para pelaut itu singgah. Disitulah terjadi kontak. Nenek moyang kita berkenalan dengan lingkungan barunya. Tak hanya berkenalan, beberapa di antaranya menatap dan meneruskan generasinya di sana. Pada apa yang dilakukan oleh nenek moyang pelaut kita itu, tercipta sebuah bangunan identitas khas pada masyarakat Afrika. Di sana dikenal tentang asal-usul Zanj yang namanya merupakan asal-usul nama bangsa Azania, Zanzibar, dan Tanzania. Zanj adalah ras Afro Indonesia yang menetap di Afrika Timur, jauh sebelum kedatangan pengaruh Arab atas Swahili. Dari peristiwa yang terjadi di masa silam seperti di atas, kita bisa belajar setidaknya dua hal. Pertama, pada setiap perjalanan, seseorang akan bersua dengan perbedaan-perbedaan.
Pertidaksamaan itu mewujud dalam tampilan fisik atau bahasa yang dituturkan. Pada bahasa yang sama sekalipun, ada dialek yang berlainan, sehingga tetap ada keragaman dalam sebuah identitas yang pada awalnya kita yakini ada. Begitu juga dalam hal keyakinan atau ajaran agama, sudah pasti ada ketidaksamaan. Kita bisa mengibaratkan ini dengan seseorang yang sedang bertamu ke rumah kerabat, tetangga atau orang yang baru ditemui dalam kehidupannya. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda dalam kasus di atas kemudian dibungkus dalam sebuah etika tentang bagaimana sebaiknya hidup bersama dalam identitas yang beragam tersebut. Pelajaran kedua dari kisah tentang perjalanan laut nenek moyang manusia Nusantara adalah pembentukan identitas yang baru tercipta dari persilangan berbagai identitas. Pada setiap identitas yang melekat, ada keragaman di sana. Pembentukan itu terjadi melalui proses penjumpaan budaya yang melintas batas-batas geografis yang sangat mungkin tercipta. Karena dunia yang kita huni sesungguhnya saling terhubung. Jika kita menghargai kebudayaan yang berbeda, apakah itu artinya kita tidak menghormati kebudayaan yang kita miliki? Dalam dunia yang sudah terhubung, cara untuk mengetahui bahwa ada banyak kebudayaan di belahan bumi menjadi lebih mudah. Perangkat teknologi memungkinkan kita mengakses informasi di tempat yang berbeda dengan sangat cepat. Pengetahuan kita akan tradisi serta budaya masyarakat di wilayah lain juga menjadi lebih mudah didapat. Kebanggaan atas jati diri yang kita miliki tidak lantas membuat kita harus menganggap rendah identitas bangsa lain. Masing-masing kebudayaan memiliki kekhasan atau keunikan masing-masing. Kita tentu berhak untuk merasa bangga atas apa yang dimiliki. Rasa hormat atau identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban adiluhung misalnya, adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Unit 3. Kolaborasi antar budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Mari kita cermati komposisi para peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Di dalamnya ada 70 anggota yang berlatar belakang suku dan agama yang tidak sama. Tak hanya menghormati kebudayaan-kebudayaan yang ada, baik dalam sebuah negara atau kebudayaan antar negara, sebaiknya membangun sebuah kerja nyata yang menunjukkan bagaimana perbedaan itu bisa mendorong harmonisasi. Kolaborasi antar budaya bisa menjadi agenda berikutnya. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu berdasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama. Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan menciptakan prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaborasi, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Persis seperti gambaran tentang jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari keragaman identitas yang masih sangat terjaga. Meski dalam satu waktu, ada identitas yang secara bersama-sama disepakati sebagai identitas nasional. Kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman di Indonesia. Kompas.com. Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda terbesar di wilayah Indonesia. Namun, keberagaman tersebut terus diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka yang harus mengungsi. Diberitahukan Kompas.com 23 bulan 12 tahun 2012, Yayasan Deni J.A. mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya ada 2.389 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama, sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20%, kekerasan gender sebanyak 15%, kekerasan seksual ada 5%. Dari banyak kasus yang terjadi, tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban, baik luka atau meninggal, luas konflik, dan kerugian material.
Berikut sejumlah beberapa konflik di Indonesia tersebut. Yang pertama, konflik Ambon. Menurut Yayasan Denny JA, konflik Ambon Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Diberitakan Kompas.com 19 bulan 1 tahun 2020, konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Yang kedua, konflik Sampit. Konflik Sampit Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antar etnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2001. Diberitakan Kompas.com tanggal 13 bulan 6 tahun 2018, konflik tersebut meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya. Diduga konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Menurut Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 108.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya banyak korban yang meninggal, pemerkosaan, dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi pada 13 sampai 15 Mei 1998. Dikutip Kompas.com, tanggal 13 bulan 5 tahun 2019, kerusuhan tersebut dilatar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada 11 Maret 1998. Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Tragedi berdarah juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta. Mahasiswa yang melakukan aksi harus berhadapan dengan aparat keamanan. Mediasi dilakukan dengan konsekuensi mahasiswa diminta kembali ke kampus Trisakti. Namun upaya ini tidak sesuai rencana. Terdengar letusan senjata api yang membuat 4 mahasiswa meninggal, yakni Elang Mulia Lesmana, Hadivin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Si. Sementara mahasiswa yang lain mengalami luka-luka. Tragedi Trisakti pada 12 Maret 1998 ini merupakan pemicu aksi yang lebih besar. Setelah korban mendapatkan perawatan, pihak Universitas Trisakti menuntut aparat keamanan terkait peristiwa ini. Mereka menuntut aparat bertanggung jawab. Selain jatuh, korban meninggal dan luka, peristiwa tersebut juga menimbulkan kerugian mencapai 2,5 triliun. Bulan Mei pun dikenang masyarakat Indonesia sebagai bulan duka atas munculnya korban jiwa akibat aksi kerusuhan. Besarnya kerusuhan itu menyebabkan situasi pemerintahan tidak stabil. Soeharto pun semakin sulit untuk memegang kendali pemerintahannya. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mundur sebagai presiden. Konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah berlangsung pada 2016 sampai 2017. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapatkan sorotan media cukup kuat. Pasca konflik terjadi selama 8 tahun, para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah seperti KTP. Selanjutnya yaitu konflik Lampung. Konflik di Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada 2012. Selanjutnya konflik Poso. Konflik Poso, Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada akhir 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso. Menilik situasi kasus diskriminasi terhadap minoritas di Indonesia. Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia tidak juga kunjung berakhir. Tidak hanya terus berulang, kasus-kasus ini juga jarang terselesaikan dengan baik. Terakhir, kasus kekerasan ini terjadi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2020. Tindak kekerasan dan penyerangan di sekolah tersebut dilakukan oleh sekelompok orang pada upacara Midodareni yang diselenggarakan di kediaman almarhum Segaf Al-Jufri, Jalan Cepaka, nomor 81 KP
Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada Sabtu tanggal 8 bulan 8 tahun 2020. Sekelompok orang tersebut melakukan penyerangan, merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga yang melakukan upacara Midodareni sembari meneriakkan bahwa Syiah bukan Islam dan darahnya halal. Sedikit catatan, Midodareni merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan. Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid mengecam tindakan kekerasan tersebut. Menurutnya, insiden tersebut menambah catatan buruk kasus intoleransi di Indonesia. Padahal, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi tindak intoleransi di Indonesia. Kejadian tersebut memperpanjang daftar tindak diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas khususnya dalam kerukunan beragama. Pada tahun 2018 lalu, Komnas HAM bersama Litbang Kompas meluncurkan survei berjudul Survei Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 provinsi. Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih perlu ditingkatkan. Misalnya, sebanyak 81,9% responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. Kemudian, sebanyak 82,7% responden mengatakan mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sebanyak 83,1% responden juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama. Komnas HAM mencatat 1.001 aduan terkait diskriminasi ras dan etnis sepanjang 2011 sampai 2018 dengan aduan tertinggi pada 2016. Jumlah pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 34 aduan. Fluktuatif. Kementerian Agama setiap tahun merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama atau KUB. Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006, KUB merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Indeks tersebut digambarkan dengan angka 0 sampai 100. Komponen penilaian yang disorot dalam penilaian ini yaitu kesetaraan, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Skor indeks KUB nasional mengalami fluktuasi setiap tahunnya, mulai dari 75,35 pada 2015 hingga menjadi 73,83 pada 2019. Angka rata nasional sempat turun pada 2017 sampai 2018 hingga menjadi 70,90 pada 2018. Saat mengumpulkan angka indeks KUB 2018, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abdurrahman Mas'ud menyebut banyak peristiwa yang terjadi pada periode 2017 sampai 2018 yang menguji kerukunan berbangsa dan bernegara. Kental terasa di benak kita, isu-isu keagamaan bersinggung dengan isu-isu politik. Atau ada juga yang menganggap bahwa ras dan agama telah dibawa menjadi isu politik atau politisasi agama menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres serentak pada 17 April 2019, ujar Mas'ud. Pada Senin tanggal 25 bulan 3 tahun 2019, Mas'ud mencontohkan peristiwa keagamaan yang bersinggung dengan politik pada periode 2016 sampai 2017, yaitu kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, situasi menjelang Pilkada DKI 2017, serta residu politik pada 2018 sampai 2019 menjelang pemilu serentak. Pada 2019, Kementerian Agama mencatat 18 provinsi mendapatkan skor di bawah rata nasional 73,83. 3 provinsi dengan skor terendah yaitu Jawa Barat 68,5, Sumatera Barat 64,4, dan Aceh 60,2. Selain terhadap perbedaan agama, tingkat toleransi atau penerimaan terhadap isu lain dapat dilihat dari Social Progress Index yang dirilis oleh Social Progress Imperative. Indeks tersebut dirancang untuk melihat kualitas kemajuan sosial suatu negara melalui 3 variabel peningkatan yaitu Basic Human Needs, Foundation of Well-being, dan Opportunity dengan skor 0 sampai 100. Variabel
opportunity dapat menjadi sorotan ketika melihat tingkat toleransi di Indonesia. Dalam variabel tersebut, terdapat komponen penilaian inclusiveness. Komponen inclusiveness merupakan penilaian tingkat penerimaan masyarakat terhadap seluruh golongan untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi tanpa ada pengecualian. Jika dirinci, komponen inclusiveness terdiri dari beberapa subkomponen penilaian, yaitu penerimaan terhadap gay dan lesbian, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, kesetaraan kekuatan politik berdasarkan gender, kesetaraan kekuatan politik berdasarkan posisi sosial ekonomi, dan kesetaraan kekuatan politik berdasarkan kelompok sosial. Pada periode 2015 sampai 2019, skor inclusiveness Indonesia pada awalnya menunjukkan tren peningkatan pada 3 tahun pertama, kemudian turun dalam 2 tahun terakhir. Pada 2015, skor inclusiveness Indonesia sebesar 8,68, kemudian naik menjadi 40,81 pada 2016 dan 42,03 pada 2017. Skor kemudian turun menjadi 40,77 pada 2018 dan kembali turun pada 2019 menjadi 39,96. Skor pada 2019 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 149 negara. Periode 2018 sampai 2019 memang merupakan periode yang banyak diisi oleh agenda politik, utamanya menjelang pemilu 2019. Tidak jarang, sejumlah agenda politik tersebut bersinggungan dengan pemanfaatan isu identitas termasuk ras, agama, dan kelompok minoritas untuk kepentingan politik. Dalam 5 tahun terakhir, tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas memang seolah mendapatkan traksi pada pagelaran politik. Salah satu contoh yang paling kentara boleh jadi tampak pada kasus penistaan agama yang melibatkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di 2016. Lebih lanjut, fenomena peningkatan tindak intoleransi dan diskriminasi ini memiliki dampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia. Laporan Indeks Demokrasi oleh The Economist Intelligence Unit atau EIU menunjukkan situasi demokratisasi Indonesia sedikit terganggu dalam 5 tahun terakhir. Catatan singkat, EIU menyusun indeks tersebut melalui 5 variabel penilaian dengan tentang skor 0-10 terhadap 165 negara. Berdasarkan laporan EIU, Indeks Demokrasi Indonesia tercatat mengalami tren menurun sejak 2016. Meskipun mengalami kenaikan pada 2019, Indeks Demokrasi Indonesia turun menjadi 6,97 dari tahun sebelumnya, 7,03. Skor tersebut kembali turun menjadi 6,39 pada 2017 dan stagnan pada tahun berikutnya. Kenaikan skor terjadi pada 2019 menjadi 6,48. Meskipun pemilu serentak 2019 telah usai, kasus terkait intoleransi dan diskriminasi yang bersinggungan dengan identitas belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Terlebih, hingga tulisan ini dimuat, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di beberapa daerah masih direncanakan, akan tetapi diselenggarakan di 2020 di tengah situasi pandemi. A Flourish Chart. Unit 4. Pertukaran budaya di pentas global. Tujuan pembelajaran. Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tradisi, kearifan, serta kebudayaan masyarakat di negara lain. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menampilkan atau mempromosikan budaya, tradisi, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia. Unit 5. Belajar dari kekayaan tradisi. Apa arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki? Bagaimana kita memaknai keragaman dalam kehidupan keseharian? Mula-mula, tentu saja ada kebanggaan karena bagaimanapun juga, keragaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan, tidak saling menafikan satu dengan lainnya. Bayangkan jika suatu kebudayaan merasa dirinya lebih adiluhung daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada klaim keunggulan budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka, yang kaya akan tradisi.
Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada suatu budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, agama, etnis, bahasa, dan lainnya, berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya. Sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut sehingga terhindar dari disintegrasi. Kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama jika pada masa reformasi tahun 1998, konflik bernuansa etnis dan agama banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, fase tersebut bisa dilewati dengan baik, meski tentu saja tidak sempurna. Kita pun terhindar dari perpecahan. Kebanggaan akan tradisi dan budaya sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, dari sosial, ekonomi, budaya, serta berasal dari semua arah, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.